Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hukum investasi dengan judul Implikasi Hukum Investasi Akibat Adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan berdirinya suatu negara pasti memiliki suatu tujuan atau cita-cita tertentu. Seperti halnya dengan negara Indonesia. Berdirinya negara Indonesia pasti memiliki tujuan dan cita-cita. Untuk tujuan dan cita-cita negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya cita-cita dan tujuan tersebut, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membuat regulasi atau peraturan baru yang bertujuan untuk memangkas regulasi yang menghambat adanya investasi. Nah, untuk paket kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR tersebut disebut dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Baik, kita lanjut. Jadi alasan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Omnibus Law ini bertujuan untuk lebih dapat meningkatkan struktur perekonomian yang ada di Indonesia di bidang lapangan pekerjaan, serta untuk meningkatkan investasi agar dapat berkembang. Sebab investasi ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditolak, dikarenakan investasi merupakan salah satu faktor penting untuk dapat modal di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi, adanya perbedaan sebelum Omnibus Law ini sangat terlihat jelas bahwa dalam realisasinya PMA atau penanaman modal asing dan PMDN, penanaman modal dalam negeri sudah bertumbuh dalam setiap tahunnya. Kemudian selain itu, dengan adanya penanaman modal juga dapat berdampak atau berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian yang kemudian dapat menjamin terwujudnya sebuah kebermanfaatan hukum atas berlakunya sistem Omnibus Law terhadap masyarakat luas. Maka dari hal tersebut, dalam makalah atau video ini akan kami bahas secara lengkap dan kompleks mengenai implikasi investasi Indonesia akibat adanya Undang-Undang Omnibus Law. Berangkat dari pendahuluan tersebut, maka kami susun dua rumusan masalah, yakni yang pertama, apa saja pembaharuan regulasi terkait investasi yang ada pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk dapat 1. Mengetahui pembaharuan regulasi terkait investasi yang ada pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap peningkatan investasi di Indonesia. Ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yang pertama, yaitu pembaharuan regulasi terkait investasi yang ada pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Terdapat beberapa pembaharuan yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang terdapat pada pasal 7 undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua, pada pasal 14 dan 6 menjelaskan bahwa setelah mendapatkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan uang, maka pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga dapat mengatur mengenai investasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas, tetap proyek strategi nasional hingga lembaga pengelola investasi. Kemudian yang keempat, mengenai penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. Dalam hal ini yaitu tentang persoalan modal dan mekanismenya. Kemudian kelima, mengenai pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja membahas mengenai pengadaan tanah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU CK melakukan beberapa perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perubahan tersebut antara lain: 1. Terdapat perubahan berupa setiap undang-undang dan peraturan sehubungan dengan penanaman modal yang berlaku di mana setelah diundangkannya UU CK harus mematuhi ketentuan mengenai penanaman modal berdasarkan UU CK. Yang kedua, bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal terdapat dalam bidang 1 daftar negatif investasi yang di dalamnya terdapat 20 bidang usaha. Setelah UU CK, bidang usaha tertutup untuk penanaman modal
modal hanya menjadi 6 saja, yaitu budaya dan industri narkotika golongan 1, segala bentuk kegiatan perjudian dan atau kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam appendix 1 sites, pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam, industri pembuatan senjata kimia, industri bahan kimia, dan industri bahan perusak lapisan ozon. OJK juga tidak lagi mencantumkan jenis inisiatif penanaman modal dan akan tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengaturan lebih lanjut ini diatur dalam peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait rumusan pembahasan masalah yang kedua, yaitu pengaruh Undang-Undang Omnibus Law terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya investasi merupakan salah satu faktor utama dan penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Sehingga negara di sini dituntut untuk berlomba-lomba menggait para investor, baik itu dari investor dalam negeri atau yang kita kenal dengan sebutan PMDR, dan investor luar negeri atau yang dikenal dengan sebutan PMA. Nah, adapun menurut survei bahwasanya 5 faktor penghambat yang dirasakan oleh investor asing ketika akan menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu masalah terkait regulasi yang sangat berbelit, yang kedua terkait infrastruktur yang belum merata, yang ketiga kebijakan non fiskal yang tidak mendukung investasi, kemudian tingkat pekerja yang kurang terampil, dan yang terakhir adalah pembebasan lahan yang sangat sulit terkhusus di masyarakat daerah. Sehingga dalam hal ini pemerintah diharapkan membuat upaya antisipatif untuk mengendalikan para investor untuk tertarik lagi menanamkan investasi di Indonesia, yaitu salah satu antisipasi pemerintah sendiri yaitu menggunakan skema Omnibus Law. Skema Omnibus Law sendiri merupakan rancangan undang-undang yang dibentuk dari beberapa pasal kemudian disatukan dalam satu bentuk undang-undang saja, sehingga dalam hal ini akan lebih efisien dan efektif bagi terkhusus oleh investor untuk mencapai sebuah kepastian hukum, karena investor di sini butuh perlindungan hukum dan butuh produk hukum di mana untuk meyakinkan investor menanamkan modal di Indonesia nantinya tidak dapat terjadi kendala di suatu saat. Karena di sini saya melanjutkan rumusan masalah yang kedua, yakni upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui bagian Undang-Undang Cipta Kerja, itu antara lain yang pertama penerapan perizinan berbasis resiko, di mana pada aturan yang lama itu perizinan berusahanya tidak berbasis resiko, sedangkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini pengaturan perizinan berusahanya menjadi berbasis resiko. Yang kedua ada penyederhanaan persyaratan dasar investasi, yang ketiga ada penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan persyaratan investasi. Kemudian yang keempat itu ada penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu. Sektor-sektor ini ialah investasi pada penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah. Nah, berdasarkan seluruh uraian yang telah saya paparkan di atas, dapat dilihat bahwasannya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan iklim investasi di Indonesia, yakni terhadap pembangunan ekonomi guna mewujudkan azas kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ditambah dengan banyaknya tenaga kerja usia produktif. Tetapi dalam tingkat penanaman modal, Indonesia masih terendah daripada negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena rumitnya birokrasi yang ada. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa kriteria yang ditambah sehingga memperluas kesempatan bagi penanam modal untuk mendapatkan insentif penanaman modal. Pada hakikatnya, adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah serta menyederhanakan peraturan agar tidak berbelit sehingga bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa faktor penghambat meningkatan investasi di Indonesia adalah tingginya kasus korupsi dan adanya tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi yaitu 1. Penerapan perizinan berbasis resiko. 2. Penyederhanaan persyaratan dasar investasi. 3. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor. Dan yang keempat, penyederhanaan persyaratan investasi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.